Share screen-nya udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Mbak. Oke, buat materi hari ini ada beberapa perhitungan yang dibagi menjadi beberapa sheet. Kemarin teman-teman udah ngitung rekap produk dan routing sheet, dan selanjutnya ada jumlah mesin, luas perhitungan jumlah mesin, luas gudang bahan baku, luas warehouse, luas bagian produksi, dan nanti ada rekapitulasinya. Langsung aja ke perhitungan jumlah mesin. Di sini untuk perhitungan jumlah mesinnya masih sederhana. Nanti di sini ada departemen fabrikasi dan assembly. Untuk mesinnya di sini ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Nanti untuk teman-teman disesuaikan lagi sama routing sheet yang sebelumnya udah dikerjain. Nah, di sini untuk mesin A ada jumlah mesin teoritisnya. Teman-teman ambil dari routing sheet. Kita lihat di routing sheet-nya mesin A. Jadi kita ambil dari jumlah mesin teoritis mesin A, bagian pemolaan untuk part alas dijumlahkan dengan jumlah mesin teoritis part samping bagian pemolaan juga. Jadi nanti teman-teman karena mesin A, jadi semua jumlah mesin teoritis yang bagian mesin A itu dijumlahkan. Contohnya yang ini, L7 dijumlahkan dengan L12, kemudian dijumlahkan dengan L16, kemudian dijumlahkan dengan L21, dijumlahkan dengan L26, dan seterusnya sampai dengan L41. Itu ya teman-teman. Dan nanti untuk di sini ada jumlah mesin teoritis mesin B juga sama. Setiap proses yang ada di mesin B, jumlah mesin teoritisnya dijumlahkan. Di sini contohnya berarti ada L8 dijumlahkan dengan L13 dijumlahkan dengan L17 dan seterusnya sampai yang terakhir, sampai L42. Dan untuk jumlah mesin aktualnya, rumusnya itu round up dari ini C4 atau jumlah mesin teoritis. Jadi dari hasil mesin teoritis ini dibulatkan ke atas, hasilnya akan menjadi jumlah mesin aktual. Untuk jumlah mesin ada yang mau ditanyakan? Dan untuk ini jumlah totalnya juga tinggal dijumlahkan aja. Sum dari D4 sampai D8. Kalau dari saya cukup, Mbak. Oke, lanjut dulu ya ke selanjutnya. Sheet selanjutnya ada luas gudang dan bahan baku. Di sini untuk perhitungan luas gudang itu ada gudang bahan baku utama dan gudang bahan baku pembantu. Sebelum masuk ke perhitungannya, di sini teman-teman mendefinisikan dulu ukuran-ukuran dari part agar teman-teman bisa menentukan bahan bakunya. Dan untuk di sini ada tebal dan lebar bahan baku. Tebal dan lebar bahan baku ini teman-teman sesuaikan dengan part dari produk kalian. Kemudian untuk panjangnya ini kita asumsikan
sebesar 350 cm. Setelah kita asumsikan panjangnya dan kemudian tebal dan lebarnya sudah diketahui sesuai part punya teman-teman, nanti tinggal kita hitung volumenya. Rumusnya yaitu tebal dikalikan panjang dikalikan lebar. Setelah volumenya diketahui semua, di sini teman-teman kelompokkan sesuai dengan yang ukurannya sama. Jadi ini yang pertama ada alas. Alas hanya karena alas ukurannya beda sendiri, maka dia berdiri sendiri. Kemudian di sini ada komponen samping, komponen depan hingga komponen aksesoris ini volumenya sama, ukurannya sama, maka dikelompokkan menjadi satu. Kemudian di sini ada komponen atap dan poros juga memiliki ukuran yang sama dan volume yang sama, maka dikelompokkan menjadi satu. Dan di sini ada komponen roda, karena ukurannya tidak ada yang sama lagi, maka dia berdiri sendiri. Dan kembali lagi, nanti waktu teman-teman ngerjain komponennya juga. Mungkin nge-freeze mbak. Mohon maaf mbak. Nge-freeze mbak sepertinya. Bitnya. Oh, tapi tampilannya kelihatan nggak? Enggak mbak. Oke, bentar ya. Blur kah tampilannya? Gimana? Masih nge-freeze nggak? Lebih jelas nggak? Aman mbak. Oke, lanjut ya. Tadi sampai kita mendefinisikan ukuran dari part. Di sini teman-teman untuk panjangnya itu diasumsikan 350 cm. Untuk tebal dan lebar bahan baku kayunya, teman-teman sesuaiin dengan ukuran partnya. Kemudian untuk volumenya, rumusnya tebal kali panjang kali lebar. Kemudian kita kelompokkan komponennya sesuai dengan ukuran yang sama. Di sini ada komponen samping, komponen depan, komponen belakang, dan komponen aksesoris ini memiliki ukuran dan volume yang sama, maka dikelompokkan menjadi satu. Oke. Lanjut ya ke luas gudang bahan baku utama. Di sini untuk nama partnya juga teman-teman sesuaiin sama komponen dari produk kalian. Kemudian di sini ada jumlah part per produk, juga sesuai dari OPC yang udah teman-teman buat. Dan di sini tipenya itu kita asumsikan menggunakan tipe balsa, tapi kembali lagi ke tipe jenis kayu yang teman-teman gunain, nanti bisa disesuaikan aja. Dan untuk tebalnya kita asumsikan 0,25 cm, panjangnya 2,5 cm, lebarnya 2 cm. Dan untuk perhitungan jumlah part per satu unit bahan baku, rumusnya rundown E5 dibagi G17. E5 itu ini ya. E5 itu panjang dari komponen alas dibagi dengan G17. G17 itu panjang dari komponen alas, namun ini panjang dari part kalian. Sedangkan kalau 350 ini panjang dari bahan baku yang digunakan untuk membuat produk. Itu ya. Dan ini di sini
175 juga didapatkan dari rondon E6. E6 itu panjang yang kita asumsikan, yaitu 350 cm, dibagi dengan G18. G18 ini panjang dari bahan baku yang digunakan untuk part kalian. Jadi bisa dikatakan ini panjang part kalian ya. Dan seterusnya juga sama untuk komponen depan hingga komponen roda. Di sini untuk rumus bahan terpakai. Bahan terpakai ini rumusnya dari rondon E5. Bahan terpakai ini rumusnya dari jumlah part per satu unit bahan baku dikalikan dengan 95%. Kita di sini mengasumsikan bahan terpakainya itu 95% dari total bahan bakunya. Terus di sini lanjut untuk kebutuhan part per jam, teman-teman ambil dari routing sheet yang teman-teman udah buat. Kita lihat di routing sheet-nya. Kita ambil dari ini ya teman-teman. Kita ambil dari jumlah yang harus disiapkan, yaitu jumlah yang diharapkan plus defect. Kita ambil dari K7 dibagi dengan 7. Kenapa dibagi dengan 7? Karena satuannya di sini jam, dan kita asumsikan bahwa satu hari kerja itu 7 jam. Kemudian untuk rumusnya dari K17, yaitu kebutuhan part per jam dikalikan 7 dikalikan 5. Kenapa dikalikan 7? Karena jumlah jam kerja per harinya itu 7 jam, dan 5 itu menunjukkan bahwa satu minggu kita bekerja 5 hari. Per lead time, rumusnya yaitu L17 dibagi dengan J17, yaitu kebutuhan part per lead time dibagi dengan kebutuhan part per. Dan selanjutnya ada kebutuhan bahan baku sejenis per lead time. Di sini kita menghitungnya sesuai dengan komponen yang tadi kita kelompokkan di awal. Yang pertama di sini ada komponen alas, dia berdiri sendiri karena ukurannya tidak ada yang sama dengan komponen alas. Di sini rumusnya round up dari M17. Dan di sini untuk kebutuhan bahan baku sejenis per lead time, di sini ada komponen samping, komponen depan, komponen belakang, dan aksesoris yang memiliki ukuran dan volume yang sama, sehingga kebutuhan bahan baku sejenis per lead time-nya kita hitung menjadi satu. Rumusnya round up dan dijumlahkan antara M18 hingga M20. Dan untuk jumlah bahan baku pertumpukannya, rumusnya yaitu 250 dibagi D5. 250 itu kalau teman-teman baca di modul, jadi jumlah tumpukan itu maksimal 2,5 meter, tapi karena kita menggunakan satuan senti, jadi 2,5 meter itu dijadikan sentimeter, sehingga 250. Jadi 250 dibagi dengan D5. D5 itu tadi panjang, D5 itu tadi tebal dari komponennya. Kemudian lanjut untuk jumlah tumpukan, rumusnya itu round up M17 dibagi O17, yaitu round up kebutuhan bahan baku sejenis per lead time dibagi dengan jumlah bahan baku pertumpukan. Round up ini artinya dibulatkan ke atas ya teman-teman. Kemudian di sini ada luas lantai. Luas lantai ini
rumusnya jumlah tumpukan dikali dengan panjang dari bahan baku kayu ini 350 cm dikali dengan F5 lebarnya. Kemudian di sini untuk luas lantai yang satuannya meter, kita bagi luas lantai dengan satuan cm dibagi dengan 100. Dan di sini untuk jumlahnya kita tinggal dijumlahkan aja menggunakan rumus sum Q17 hingga Q24. Dan ini untuk penjumlahan yang satuannya meter maka tinggal dibagi 100 aja. Dan untuk allowance material handling kita gunakan allowance-nya 150% dikalikan dengan jumlah luas lantainya. Dan untuk luas lantai yang satuannya meter juga sama, tinggal dibagi 100. Dan untuk total luas dari luas gudang bahan baku utama ini tinggal kita jumlahkan antara jumlah luas lantai dengan luas lantai yang sudah menggunakan allowance. Yaitu hasilnya 4156,25, dan apabila satuannya diubah menjadi meter maka luasnya menjadi 41,56 meter. Untuk luas gudang bahan baku utama, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak, izin bertanya Mbak. Iya, boleh. Untuk itu Mbak, persentase allowance-nya itu sudah ditentukan atau gimana Mbak? 150% tadi. Ya, untuk allowance-nya sudah ditetapkan 150%. Kalau misalnya teman-teman masih bingung rumusnya bisa lihat di modul ya. Di situ udah ada keterangannya. Dan untuk yang ini bahan terpakai juga sudah ditetapkan 95%. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Oke Mbak, makasih. Oke, tapi untuk karakteristik bahan yang dari tebal, panjang, lebar ini kalian ikutin dari ukuran yang ada di PTI ya. Oke, lanjut atau ada yang mau ditanyain lagi? Izin bertanya Mbak, yang Ya. tadi Mbak terkait ukuran tebal, panjang, sama lebar ini berarti tergantung dari file yang sudah dibuat di SolidWorks itu ya Mbak, di PTI itu Mbak. Ya, untuk karakteristik bahan untuk yang ini, yang di perhitungan luas gudang bahan baku utama kan ada tebal, panjang, dan lebar. Itu teman-teman sesuaiin dari part produk kalian. Tapi untuk yang tabel di atas ini, kita asumsikan panjangnya 350 cm. Namun tebal dan lebarnya tetap mengikuti dari ukuran produk teman-teman. Kalau dari volumenya itu Mbak gimana Mbak? Maksudnya gimana Mbak? Saya dijelasin Mbak. Dari volume yang ini, Iya Mbak. volume bahan baku. Volumenya ini rumusnya tebal dikalikan panjang dikalikan lebar. Terima kasih Mbak. Jawabannya. Ada lagi? Izin bertanya Mbak. Ya. Untuk jumlah tumpukan tadi rumusnya bagaimana ya Mbak ya? Yang ini jumlah bahan baku pertumpukan. Jumlahnya Mbak. Oh, yang jumlah tumpukan ini rumusnya dari kebutuhan bahan baku sejenis per lead time dibagi dengan jumlah bahan baku pertumpukan. Terus kita bulatkan ke atas.
Sebenarnya ini kalau misalnya kita nggak pakai rumus round up, mungkin hasilnya 0, sekian. Tapi karena kita menggunakan rumus round up, artinya kita bulatkan ke atas, jadi hasilnya itu 1 gitu. Jadi rumus aslinya itu 1 dibagi dengan 1000. Gimana? Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Ada lagi atau lanjut ke tabel berikutnya? Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya ya. Luas gudang bahan baku pembantu. Di sini untuk perhitungan luas gudang bahan baku pembantu ini hampir sama dengan luas gudang bahan baku utama. Yang pertama di sini ada nama partnya disesuaikan dengan yang ada di PTI. Kemudian jumlah part per produknya juga disesuaikan dengan yang ada di PTI. Tipenya juga disesuaikan. Untuk karakteristik bahan dari tebal, panjang, dan lebar juga teman-teman sesuaikan dengan yang ada di PTI. Dan jangan lupa satuannya ini cm. Jadi kalau misal yang di PTI teman-teman satuannya masih meter, bisa diubah dulu ke cm. Dan untuk karakteristik unit resif juga di sini ukurannya disesuaikan dengan yang ada di PTI. Untuk resif per small unit, ini di sini juga teman-teman bisa asumsikan. Di sini kita asumsikan 6 dengan satuan kaleng per box. Jadi maksud di sini untuk pengiriman itu dalam satu box bisa terisi 6 kaleng. Dan untuk unit resifnya di sini kita asumsikan satu box. Dan untuk jumlah produk per jamnya kita ambil dari routing sheet. Kita lihat routing sheet-nya. Kita ambil dari jumlah yang harus disiapkan dan disesuaikan lagi dengan part teman-teman. Dan di sini untuk jumlah produk per lead time-nya, satuannya unit, rumusnya dari P33 dibagi dengan 7. P33 yaitu jumlah produk per jam dibagi dengan 7. 7 itu menggambarkan jam kerja dalam satu hari. Kemudian di sini ada kebutuhan bahan per lead time, satuannya unit. Rumusnya yaitu jumlah produk per lead time dibagi dengan D33. D33 itu jumlah part per produknya. Dan di sini ada unit receive per lead time-nya. Rumusnya menggunakan round up dari kebutuhan bahan per lead time dibagi dengan receive per smaller unitnya dikali dengan unit receive-nya. Dan untuk jumlah unit receive per tumpukannya, rumusnya kita menggunakan 250 dibagi dengan tebal dari karakteristik unit receive-nya. Dan untuk luas lantai pertumpukan, satuannya cm kubik, rumusnya dari ini J33 atau panjang dari karakteristik unit receive-nya dikalikan dengan lebarnya. Dan untuk jumlah tumpukannya kita menggunakan rumus round up juga. Hasil dari pembagian unit receive per lead time dibagi dengan jumlah unit receive per tumpukan. Hasilnya 1 karena kita bulatkan ke atas,
Dan untuk luas lantainya, perkalian antara luas lantai per tumpukan dengan jumlah tumpukannya. Dan untuk luas lantai dengan satuan meter persegi ini tinggal kita bagi 100. Jadi hasilnya 3,84. Dan untuk jumlahnya sama seperti tabel di atasnya. Tinggal kita jumlahkan aja luas lantai dengan satuan cm kubik. Dan untuk allowance-nya kita sama menggunakan 150% dikali dengan hasil penjumlahannya. Dan untuk total luasnya kita jumlahkan antara jumlah luas lantai dengan allowance materialnya. Dan di sini untuk satuan meter perseginya tinggal dibagi 100 aja. Untuk luas gudang bahan baku pembantu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Mbak, Ya, untuk bahan baku pembantu ini apakah bisa bahan yang lain selain cat Mbak? bisa. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan selain cat kayak misalnya stiker mungkin. Kayak misalnya mungkin ada balok yang isinya mungkin sisi-sisinya itu huruf-huruf gitu. Mungkin ada yang nggak pakai cat, ada yang mungkin ditempel pakai stiker, nanti bisa dicantumin aja. Semisal kalau kita ada baut yang kita beli gitu dimasukin ke bahan baku pembantu ya Mbak? Iya, baut, paku, itu juga dimasukin ke bahan baku pembantu. Iya, makasih Mbak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke luas lantai receiving. Di sini rumusnya 30% luas gudang ditambah allowance-nya 100%. Kita lihat di sini ada luas R27 ditambah X42 itu dari luas gudang bahan baku utama dijumlahkan dengan luas gudang bahan baku pembantu dikali 30% dan dijumlahkan dengan luas gudang bahan baku utama ditambah luas gudang bahan baku pembantu dikali 30% dan dikalikan lagi 100%. Hasilnya 47,9 sekian. Nanti kalau teman-teman ngerjain bisa lihat dari Excel yang dibagikan sama praktikan. Atau kalau masih ada yang bingung nanti bisa ditanyain aja ya ke praktikan masing-masing. Lanjut ke luas warehouse. Di sini untuk luas lantai warehouse. Jadi di praktikum TLF ini kita asumsikan gudangnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama gudang bahan baku utama, gudang bahan baku pembantu, dan yang terakhir ada warehouse. Jadi warehouse ini itu gudang tapi untuk produk yang sudah jadi. Di sini kita definisikan terlebih dahulu produksi per jamnya. Di sini kita asumsikan 180 unit per jam. Kemudian untuk produksi per minggunya tinggal kita kalikan aja produksi per jam dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 5. Di sini asumsinya kita menggunakan 8 jam kerja per hari dan 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nanti untuk jam kerjanya teman-teman sesuaiin aja sesuai sama PTI kalian. Apakah dalam sehari itu jam kerjanya 7 jam atau 8 jam. Dan untuk dimensi produknya kita asumsikan untuk tingginya 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya juga 1 meter. Dan untuk kapasitasnya yang pertama di sini ada kapasitas dus besar yaitu sebanyak 60 dengan satuannya dus kecil. Dan dus kecilnya itu satuannya produk. Jadi maksudnya di sini
eh, ibaratnya di perusahaan kita itu ada dua dus. Yang pertama dus besar dan dus kecil. Jadi dus besar itu memuat 60 dus kecil. Jadi kalau kita misalnya mau mengirimkan produk dalam jumlah yang banyak, kita bisa jadikan dalam satu dus besar, dan dalam satu dus besar itu isinya ada 60 dus kecil. Dan di sini dus kecilnya satu, ini hanya bisa dimasukkan satu produk aja. Dan untuk total kapasitasnya ini hasil perkalian antara kapasitas dus besar dikalikan dengan kapasitas dus kecil. Hasilnya 60, satuannya produk per dus besar. Dan di sini untuk tinggi tumpukannya kita asumsikan 2,5 meter dan jumlah dus pertumpukannya sebanyak 2 dus besar, dan untuk luas tumpukannya yaitu 1 meter persegi. Untuk luas pertumpukan ini kita lihat dari dimensi produknya, karena luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Di sini karena panjangnya 1 meter dan lebarnya 1 meter, maka tinggal dikalikan aja panjang kali lebar, yaitu 1 kali 1 hasilnya 1 meter persegi. Terus di sini ada jumlah tumpukan. Kita hitung dulu untuk kebutuhan dus besar ini, hasil dari pembagian antara produksi per minggu dibagi dengan kapasitas dus besar. Hasilnya 120, dan untuk jumlah tumpukan ini hasil pembagian dari D19, yaitu kebutuhan dus besar dibagi dengan jumlah dus pertumpukan. Hasilnya 60. Dan untuk kebutuhan luas lantai, tinggal kita kalikan aja, yaitu jumlah tumpukan dikalikan dengan luas pertumpukan, dan untuk allowance ruangnya yaitu 100%, tinggal kita kalikan aja kebutuhan luas lantai dikalikan dengan 100%. Dan untuk allowance ESL-nya ini kita gunain 30%, jadi allowance ruang yang 100%, kebutuhan luas lantai dikalikan dengan 30% dan satuannya meter persegi. Dan untuk luas total warehouse-nya ini penjumlahan antara allowance ruang 100% dijumlah dengan allowance ESL yang 30%, hasilnya 78 meter persegi. Dan untuk total shipping kita menggunakan 10%, jadi luas total warehouse-nya dikalikan dengan 10%. Dan di sini teman-teman dimensi produknya itu kan kalau di Excel ini kita asumsikan 1 meter, panjang 1 meter dan lebar 1 meter. Tapi nanti kalau teman-teman ngerjain itu disesuaikan lagi sama ukuran produk yang ada di PTI 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu luas bagian produksi. Di sini. Mbak, untuk yang kayak tadi produksi per jamnya itu gimana Mbak tadi? Untuk yang ini, produksi per jam. Iya Mbak. Teman-teman lihat di laporan PTI, waktu teman-teman bikin OPC itu kan ada total waktu produksi kan? Iya Mbak. Nah, nanti tinggal disesuaiin aja satuannya, unit per jam. Oh iya, oke Mbak, makasih. Oke, lanjut ya ke bagian produksi.
Di sini ada departemen prefabrikasi, fabrikasi, dan assembly. Untuk stasiun kerjanya, teman-teman sesuaiin lagi dengan yang ada di PTI. Untuk mesinnya juga sama. Dan untuk ukuran mesinnya, teman-teman bisa asumsiin sendiri. Di sini, untuk penjelasan kali ini kita asumsikan untuk ukuran mesinnya, panjangnya 2 meter, luasnya 2 meter, lebarnya 2 meter, maaf, ukuran mesin panjang 2 meter, lebarnya 3 meter, dan luasnya 6 meter persegi. Dan lanjut untuk material, di sini ada incoming dan outgoing. Untuk panjangnya 1 meter, lebarnya 2 meter. Dan untuk outgoingnya, panjangnya 1 meter, lebarnya 2 meter. Untuk material incoming itu maksudnya ketika ada bahan baku atau material yang masuk ke pabrik, itu berarti ada space yang digunakan untuk material masuk dan ada space yang digunakan untuk material keluar atau produk keluar. Kemudian untuk orang, luas area untuk orang kita asumsikan panjangnya 4 meter dan lebarnya 1 meter. Dan untuk maintenance atau perawatan mesin kita asumsikan panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter. Dan untuk transportasi kita asumsikan 6 meter persegi. Untuk luas area per mesinnya, tinggal kita hitung dari yang pertama F7, yaitu luas ukuran mesin, ditambah dengan panjang kali lebar dari incoming, ditambah dengan panjang kali lebar dari outgoing, ditambah panjang kali lebar dari luas area untuk orang, dan ditambah panjang kali lebar dari maintenance. Kemudian ditambah dengan luas dari transportasi, maka nanti diketahui luas area per mesin. Dan untuk jumlah mesinnya, teman-teman lihat di sheet jumlah mesin di D4, di bagian jumlah mesin aktual. Teman-teman masukin ke jumlah mesin di sheet luas bagian produksi. Dan untuk luas stasiun kerjanya tinggal kita kalikan luas area per mesin dikalikan dengan jumlah mesinnya dikalikan dengan 150%. Dan untuk luas total ruangnya ini tinggal kita jumlahkan aja ke bawah menggunakan rumus sum, maka hasilnya 504. Untuk sheet ini apa ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Mbak. Oke, lanjut ya ke sheet terakhir. Di sini ada ringkasan dari luas lantai produk. Jadi tabel ini sebenarnya hasil dari perhitungan di sheet-sheet sebelumnya. Yang pertama ini ada bagian gudang bahan baku utama. Untuk luas lantainya kita ambil dari sheet luas gudang bahan baku yang satuannya meter persegi. Jadi yang ini 40,5625, tinggal teman-teman masukin di rekapitulasi tabel yang terakhir. Dan untuk luas gudang bahan baku pembantu yang satuannya meter persegi yaitu hasilnya 38,4, teman-teman juga tinggal masukin aja ke ringkasan luas lantai produksinya. Untuk receiving juga sama, teman-teman ambil dari perhitungan yang ada di sheet sebelumnya. Kemudian kalau semuanya sudah dimasukkan ke tabel, tinggal dijumlah aja menggunakan rumus sum. Oke teman-teman, untuk modul 3 ini sampai di sini sheet perhitungannya. Apa ada yang mau ditanyain dulu?
ada yang mau ditanyain atau asisten bertanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, tinggal teman-teman asisten mau mengajukan pertanyaan. Nah, boleh sih Mbak, kalau izin bertanya. Oke. Permisi Mbak, suara saya terdengar jelas belum Mbak? Iya, terdengar jelas. Itu Mbak, di bagian luas bagian produksinya itu Mbak, di Excel-nya. Di luas bagian produksi. Nanti kan ada namanya, iya luas bagian produksi. Tadi kan Mbak ada yang namanya panjang lebar dari mesin A, kemudian misalkan kalau kita udah punya referensi dari Google, nah kemudian itu mesin pengolahan misalnya. Nah itu kan ada tuh mesin pengolahan di Google. Nah itu kalau ngambil referensi ukuran lebar itu luasnya, kemudian dari sana boleh nggak Mbak? Atau benar-benar kita harus mengasumsikan? Gimana? Maaf, kurang jelas tadi suaranya. Nah, Mbak, maaf. Ya jaringan saya juga melewati lagi nanti listrik. Ini Mbak, itu kan ada di ukuran mesin, ada yang panjang, lebar, sama per mesinnya. Nah, misalkan di mesin pengolahan ini kita dapat referensi dari Google. Nah, itu tuh diketahui spesifikasi mesinnya dari panjang, lebar, luasnya. Nah, itu apa boleh ngikut dari situ atau benar-benar kita harus mengasumsikan sendiri, Mbak? Sebenarnya boleh kalau misalnya teman-teman punya referensi kayak misal mesin pengolahan dengan tipe mesin ini dan spesifikasi ukurannya seperti ini gitu. Tapi nanti tetap balik lagi ke disesuaikan sama asumsi dari teman-teman. Jadi ibaratnya kita bikin asumsi juga kan harus berdasarkan. Nggak mungkin kita bikin asumsi tuh kayak misal saya mau 3 meter gitu kan nggak mungkin. Berarti kita asumsi tuh harus punya dasarnya apa gitu. Jadi sebenarnya yang asisten maksud itu kita pengen teman-teman itu mengasumsikan ukuran mesin, ukuran material dan ukuran lain-lainnya gitu. Pengennya itu diasumsikan, tapi kita juga nggak pengen kalau teman-teman mengasumsikan itu ngasal gitu loh. Jadi harus berdasar. Mungkin maksud kamu itu kita mengasumsikan dan mencari referensi itu sesuatu hal yang berbeda, tapi maksud dari asisten tuh sebenarnya sama gitu loh. Jadi intinya teman-teman kalau bikin asumsi itu emang harus ada dasarnya, walaupun itu mungkin dengan bertanya ataupun dengan searching itu nggak apa-apa. Oke, lanjut, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, tinggal saya bertanya ya.
yang bisa menjawab bisa langsung aja atau mau ditunjuk. Gimana teman-teman, ada yang mau jawab? Kalau salah nggak apa-apa kok. Mbak, saya mau nyoba jawab, Mbak. Oke. Nah, itu yang jumlah part per satu unit itu rumusnya yang panjang apa tadi, Mbak, yang di atas itu? Nah, panjang bahan baku yang diasumsikan dibagi sama panjang bahan baku part dari kelompok masing-masing. Oke, jadi udah bener ya. Tapi lebih tepatnya pembulatan ke bawah atau rondon dari pembagian panjang bahan baku yang diasumsikan dibagi dengan panjang dari part komponen. Oke, lanjut. Untuk mungkin ada yang tahu rumus dari kebutuhan part per jam. Ada yang mau jawab? Mau nyoba jawab, Mbak. Oke. Jadi dapatnya itu dari jumlah kerja per hari, Mbak. Gimana, bisa diulangi? Dari jumlah produk per jam dibagi kerja per hari, bukan sih, Mbak? Oke, jadi untuk ya kebutuhan part per jam itu kita ambil dari routing sheet. Benar banget dibagi dengan jumlah jam kerja dalam satu hari. Oke, gimana teman-teman, sebelum masuk ke proses, mungkin ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, buat nunggu waktu post test, buat ngecek juga teman-teman apakah praktikumnya ditinggal atau enggak, aku pengen uh, beberapa pertanyaan lagi. Untuk rumus receiving yang ada di bagian gudang bahan baku itu rumusnya apa ya? Coba Wisnu Prasetya. Ya Mbak, gimana Mbak? Untuk rumus dari receiving, Gudang bahan baku ya Mbak ya? ya. Kalau di Excel-nya tadi itu ada di bagian gudang bahan baku. Ada di sheet gudang bahan baku. Rumusnya 30% kali luas gudangnya itu bahan baku utama dan pembantu. Terus kalau udah nanti ditambah dengan 100% allowance-nya Mbak. Oke, benar ya. Terima kasih buat Wisnu. Untuk pertanyaan selanjutnya,